Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kami di pakarforex.id dan kali ini kita akan membahas mengenai 5 hal yang wajib dipelajari oleh seorang trader pemula. Apa saja hal tersebut? Mari kita bahas bersama-sama. Nah, yang pertama yang perlu diketahui oleh trader pemula yaitu menyangkut dengan tren. Nah, ada 3 tipe tren di dalam market. Yang pertama yang disebut sebagai uptrend. Nah, uptrend itu yang ini atau sering juga orang katakan sebagai tren bullish. Nah, atau tren naik. Nah, tren naik. Kemudian yang kedua yaitu downtrend atau bearish atau tren turun seperti ini. Nah, kemudian teman-teman ada juga yang disebut sideways. Nah, sideways itu pergerakan harga yang hanya terbatas di harga tertentu saja atau boleh dikata ya hanya mendatar. Nah, contoh seperti ini teman-teman. Ini kelihatan kecenderungannya adalah sideways atau harga bergerak hanya di range harga tertentu yang terkesan terkesan sama atau terkesan polanya sama teman-teman. Nah, kemudian berhubungan dengan tren, teman-teman harus mempelajari yang namanya cara untuk melihat tren ini bullish atau bearish. Maka teman-teman akan menggunakan berbagai macam tools, contoh misalnya trend line, kemudian juga garis vertikal horizontal juga kita akan gunakan atau line-nya itu akan kita gunakan dalam kita mengidentifikasi sebuah tren. Nah, seperti itu. Nah, terkadang di dalam kita melihat sebuah tren ada kondisi di mana kita terkadang tidak bisa menentukan apakah tren ini bullish atau bearish atau terkadang ada perbedaan di dalam time frame-nya. Contoh misalnya time frame daily trennya up, sementara H1 itu trennya turun atau bearish. Nah, bagaimana kita menyingkapinya? Maka kita perlu mempelajari lebih dalam mengenai tren. Nah, yang kedua yaitu yang perlu kita pelajari adalah mengenai support dan resisten. Nah, support dan resisten itu adalah banyak orang menyebutkan sebagai titik tahanan, di mana kalau misalnya support itu lebih banyak lebih banyak buyernya, sementara resisten itu lebih banyak sellernya. Nah, lebih tepatnya sebenarnya area di mana harga biasanya akan mantul atau menjadi area-area tahanan kuat, di mana terjadi pergolakan antara bullish dan bearish. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman juga bisa cek di video sebelumnya mengenai support dan resisten yang telah kami buat. Nah, kemudian, kenapa juga penting kita mempelajari support dan resisten? Karena support dan resisten itu juga merupakan fondasi dasar daripada analisa teknikal. Jadi biasanya setiap analisa teknikal akan berhubungan dengan support dan resisten atau akan ada kaitannya dengan support dan resisten. Nah, hal yang ketiga yang perlu dipelajari oleh teman-teman trader pemula adalah mengenai chart pattern, teman-teman. Nah, chart pattern. Nah, chart pattern ini atau bahasa Indonesianya yaitu pola-pola grafik harga. Sebenarnya chart pattern ini sudah digunakan lama sekali oleh kalangan trader, teman-teman. Nah, oleh kalangan trader karena apa? Karena sebenarnya analisa teknikal itu menyangkut bagaimana kita melihat sebuah pola pergerakan harga yang nanti pemikirannya adalah akan berulang di masa yang akan datang, seperti itu. Nah, ada berbagai macam pola pergerakan harga, teman-teman, atau chart pattern. Nah, ini ada yang dinamakan sebagai double bottom. Contoh ini double bottom, teman-teman. Nah, yang ini double bottom, polanya seperti ini. Kemudian
membentuk kayak seperti seperti huruf W, teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, ada juga pola dinamakan flag, kemudian ada juga yang dinamakan triple tops, kemudian ada yang dinamakan wedge, ada banyak sekali chart pattern, dan itu sangat membantu bagi trader pemula untuk mendapatkan juga yang namanya strategi entry, dan juga sebenarnya mempelajari lebih dalam bagaimana kita melihat grafik harga itu sendiri, karena chart pattern juga kita akan berhubungan juga dengan yang namanya support dan resisten, dan yang kedua juga akan berhubungan dengan yang namanya trend. Nah, kemudian hal yang keempat yang perlu dipelajari yaitu mengenai candlestick pattern, teman-teman. Candlestick pattern. Nah, candlestick pattern ini hal yang sangat menarik. Nah, candlestick pattern itu adalah pola-pola candlestick. Nah, seperti ini kan, ini grafik candlestick, teman-teman. Ini grafik candlestick. Nah, ternyata di dalam sebuah grafik candlestick itu juga ada pola-polanya, teman-teman. Ada pola-polanya seperti chart pattern. Nah, pola-polanya seperti contoh misalnya seperti ini. Ini bearish and moving. Nah, bearish and moving. Pola-polanya ini bisa kita gunakan sebagai setup untuk entry, teman-teman. Setup untuk entry. Nah, ada banyak sekali pola chart pattern juga, dan ini sangat menarik untuk dipelajari. Nah, yang kelima yang harus teman-teman pelajari juga adalah mengenai indikator, teman-teman. Mengenai indikator. Nah, banyak mungkin di awal teman-teman pemula sudah mendengar indikator. Indikator memang biasanya sudah ada custom di MetaTrader 4 atau di platform trading yang lain. Dan indikator ya fungsinya adalah mengindikasikan harga itu mau naik kah atau mau turun kah. Nah, tetapi indikator itu sebenarnya juga ada berbagai tipe. Ada berbagai tipe, ada berbagai ada banyak juga indikatornya itu, dan fungsinya juga terkadang berbeda-beda. Ada dua kategori besar mengenai indikator. Yang pertama adalah indikator disebut indikator leading indikator. Artinya indikator yang duluan memberikan sinyal atau duluan memberikan sinyal dibandingkan harga itu sendiri, atau leading artinya duluan daripada harga. Nah, biasanya leading indikator itu contohnya misalnya stokastik, yang seperti yang saya pakai ini, teman-teman. Nah, biasanya stokastik atau setiap indikator yang masuk dalam kategori leading indikator akan memberikan sinyal terlebih dahulu dibandingkan pergerakan harga itu sendiri. Sehingga salah satu kelemahan daripada leading indikator adalah terkadang banyak yang namanya fake sinyal atau sinyal-sinyal palsu, teman-teman. False sinyal atau sinyal-sinyal palsu. Nah, kemudian ada yang disebut sebagai lagging indikator, teman-teman. Nah, lagging indikator ini biasanya indikator yang lebih lambat dibandingkan harga. Nah, harga sudah turun baru dia memberikan sinyal turun. Salah satunya contohnya adalah moving average, teman-teman. Moving average termasuk dalam indikator yang dinamakan indikator lagging atau indikator yang lambat, yang lebih lambat. Nah, biasanya harga sudah naik dulu seperti ini, teman-teman. Dia baru memberikan sinyal, itu harga sudah naik. Nah, kekurangan daripada indikator lagging biasanya kita akan terlambat masuk, tetapi kita akan lebih tidak terjebak dalam yang namanya sinyal-sinyal palsu. Karena apa? Karena biasanya sudah terkonfirmasi terlebih dahulu walaupun kita masuk belakangan. Seperti itu. Nah, inilah 5 hal yang menurut kami ini sangat penting untuk dipelajari oleh trader pemula. Nah, setiap trader seharusnya wajib untuk mempelajari ini sebagai fondasi awal untuk memulai trading baik di pasar forex, di pasar komoditi, kripto, dan juga saham. Nah, sekian dulu untuk video kali ini, dan di video-video ke depan kita akan lebih banyak membahas mengenai kelima hal ini lebih detail lagi. Nah, kita akan membahas di video selanjutnya juga mengenai chart pattern, candlestick pattern, bentuk-bentuknya seperti apa, kemudian cara TP-nya seperti apa, stop loss-nya seperti apa. Karena itu jangan lupa untuk
terus stay tune di channel kami ini, dan jangan lupa untuk follow dan like setiap video yang kami posting di channel ini. Nah, sekian, happy trading buat teman-teman semua. See you.